Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konversi satuan dari mata kuliah perpindahan panas. Sudah diberikan soal-soal pelatihan bab 1 untuk perpindahan panas, terutama soal 1 hingga soal 5. Di situ semuanya berkenaan dengan konversi satuan. Maka untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, ada baiknya kita selesaikan dari mulai soal nomor 4 dulu, karena soal nomor 4 dan nomor 5 berisi tentang pembuktian sebuah konversi, sehingga kita bisa memastikan kebenaran dari konversi satuan tersebut. Baik, kita mulai dengan nomor 4. Yang 4A, buktikan konversi berikut. Saya tulis ulang. Nomor 4A yaitu 1 BTU per feet kuadrat dikalikan hours itu sama dengan 3,1525 watt per meter kuadrat. Nah, bagaimana untuk membuktikan konversi ini? Nah, biasanya kan kita akan mengkonversikan hanya satu satuan tunggal. Umpamanya kalau meter ke feet, atau dari hours atau jam ke second, atau dari watt ke BTU, atau sebaliknya dari BTU per watt. Nah, ini merupakan gabungan dari satuan turunan, ya, dari satuan turunan, sehingga menghasilkan satuan-satuan yang tidak tunggal seperti ini. Maka kita harus sama-sama rinci, ya, kita bedah satu persatu bahwa untuk watt itu kan sebetulnya sama dengan joule per second. Watt itu adalah satuan daya yang merupakan energi atau joule per second. Besarnya energi dalam joule terhadap pada satu satuan detik, satuan second. Adapun untuk BTU per second itu juga sama-sama satuan daya, yaitu British Thermal Unit dibagi second. Jadi sana satuan British, sana British Thermal Unit, BTU, sama-sama merupakan satuan daya terhadap BTU per second, satuan daya. Maka kita bisa lihat konversinya di tabel. Kita bisa lihat konversinya di tabel. Tinggal kita buka aplikasi konversi, kemudian kita lihat daya. Coba ya, kita buka ini, kita tinggal masukkan kata kuncinya daya. Oke, kita tinggal cari dari mana kita misalkan ingin dari watt ke BTU misalkan. Nih, BTU misalkan. Nah, ini dari watt ke BTU atau sebaliknya. Kalau ini sebaliknya, ya tinggal kita klik ininya saja. Klik ini, maka diperoleh dari BTU per hours ke watt. Nah, maka kita bisa tulis 0,293. Kita kembali lagi ke sini. Maka kita peroleh 1
BTU per hours itu sama dengan tadi 0,293 watt. Atau kalau dibalik ya sama aja, atau or 1 watt itu sama dengan, ya berarti 1 dibagi 0,293 diperoleh 3,412 BTU per hours. Nah, ini kita sudah dapatkan satuan daya tunggal. Walaupun daya itu juga merupakan turunan dari energi. Jadi energi atau tenaga dibagi dengan waktu, dapatlah daya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun ini turunan, tapi di tabel satuan atau di aplikasi konversi ada. Berikutnya, untuk satuan berikutnya, yaitu di situ ada feet kuadrat tepatnya, dan ada meter kuadrat. Maka kita cari konversi dari meter ke feet atau sebaliknya. Ya, kita tulis bahwa ini kita kasih kotak ya, biar nah, oke. Jadi meter dan feet itu, meter dan feet atau foot kalau tunggalnya adalah sama-sama satuan panjang. Oke. Adapun meter kuadrat atau meter persegi dan juga feet kuadrat itu adalah sama-sama satuan luas tentu saja, atau area. Maka kita tinggal cari di aplikasi konversi Android. Ya, kalau Anda belum punya aplikasi konversi Android, tinggal download saja di Play Store. Di sana banyak sekali. Ya. Oke, kita bisa cari. Saya berikan contoh, saya perlihatkan contohnya ini ya. Tinggal kita cari aja di sini. Apa namanya? Kita cari panjang dari meter ke feet. Dari meter ke feet sudah ada ini, 1 meter sama dengan 3,281. Atau sebaliknya, kita klik ini, panah ke atas dan ke bawah ini, 1 feet sama dengan 0,305. Kita tulis kembali. Maka 1 feet itu sama dengan tadi 0,305 meter, atau 1 meter sama dengan 3,281 feet. Adapun kalau kita cari luas, sepertinya nggak ada untuk di tabel konversi tadi. Maka di sini kita bisa turunkan dari satuan panjang ke satuan luas. Untuk luas
tinggal kita turunkan saja. 1 feet kuadrat itu sama dengan, ya tinggal dikuadratkan saja, 0,305 meter kuadrat sama dengan 0,03025 meter kuadrat. Sebaliknya juga sama, kalau dibalik ya 1 meter kuadrat itu sama dengan tadi 3,281 feet kuadrat, tinggal kita kuadratkan saja sama dengan 10,764,961 feet kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kita kembali ke sini untuk membuktikan bahwa berapa satu BTU per feet kuadrat hours itu apa benar 3,1525. Nah, kita tinggal tulis lagi. Jadi 1 BTU per feet kuadrat hours sama dengan 1 kali, nah kita tinggal konversi tadi berdasarkan tabel tadi, BTU per hours itu sama dengan 0,293 watt. Nah, saya ulangi, 1 BTU per hours berdasarkan melihat di tabel konversi atau aplikasi konversi tadi, satuan daya itu sama dengan 0,293 watt. Nah, kita bagi. Kenapa dibagi? Ya ini kan sesuai dengan bentuk satuannya di sini. 1 BTU per hour sama dengan 0,293 watt. Nah, ini feet kuadratnya kita juga ubah ke dalam meter kuadrat. Ini kita tadi sudah dapatkan 1 feet kuadrat sama dengan 0,093025 meter kuadrat. Ya tinggal kita masukin 0,093025 meter kuadrat, maka diperoleh sama dengan 3,1525 watt per meter kuadrat. Oke, diperoleh nilai ini. Gampang ya. Oke. Berikutnya untuk soal yang B. Soal yang 4B, 1 BTU per hours sama dengan 0,29285. Ini lebih mudah lagi. Oke, kita lanjut ya. 4B, 1 BTU per hours sama dengan 0,292875 watt. Nah, ini kalau kita langsung melihat ke tabel konversi atau aplikasi konversi Android, selesai, sudah langsung kita peroleh bahwa satuan daya untuk BTU per hour itu sama dengan 0,292875 watt. Udah langsung dapat, langsung bisa ditunjukkan. Namun kita juga bisa step by step kita pecah lagi dari ini BTU tadi per hours dan juga joule per second. Andaikan watt itu adalah kita rubah menjadi joule per second. Jadi misalkan kita jadikan bentuknya begini,
BTU per hours sama dengan 0,2928875 Joule per second. Karena kita tahu bahwa tadi Joule per second itu sama dengan Watt. Watt itu sama dengan Joule per second. Watt itu sama dengan besarnya usaha energi atau tenaga per satuan waktu atau per 1 detik per satuan waktu. Itu disebut dengan Watt. Nah, kalau seperti ini kita tinggal step by step juga bahwa 1 BTU itu berapa Joule. Kemudian 1 hours itu 1 jam itu berapa second. Nah, mudah sekali. Jadi untuk mencari BTU per Joule berarti kita tinggal masukkan ke tabel konversi, cari besaran atau satuan dari energi atau tenaga. Ya, energi atau tenaga. Tinggal kita cari bahwa setelah kita cari BTU, 1 BTU itu sama dengan 1054 atau 1054,35 Joule. Atau 1 Joule sama dengan 0, ya tinggal kita bagi 1 dibagi 1054,35, dapatlah 0,001 BTU per 1 BTU. Oke. Kemudian yang kedua ada satuan waktu di situ, hours atau jam dan second. Nah, ini sudah kita sangat familiar sekali. Dan 1 hour sama dengan 3600 second, atau 1 second berarti kebalikannya 1/3600. Ya. 1 hour di sini adalah 1 jam dalam bahasa Indonesia. Jadi 1 BTU itu sama dengan 1 BTU per hour itu sama dengan 1 kali 1054,35 Joule kita bagi dengan 3600 second. Ya sudah, kita tinggal 1 kali tinggal kalikan dan kita bagi, diperoleh 0,29287,5 Joule per second. Oke, gampang ya untuk soal nomor 4. Oke, saya yakin nggak ada masalah. Kemudian soal nomor 5 kita cek dulu soal nomor 5. Nah, ini kelihatannya soal nomor 5 lebih kompleks lagi. Buktikan konversi berikut 1 BTU per hour feet Fahrenheit sama dengan 1,729577 watt per meter Kelvin. Nah, di sini sudah terdapat satuan suhu atau temperatur. Nah, ini sedikit lebih kompleks dari yang di atas. Oke, mari kita sama-sama kerjakan. 5A. 1. Buktikan ini. Buktikan konversi tadi. 1 BTU per hours feet Fahrenheit sama dengan 1,12957 watt per meter Kelvin. Nah, ini sebetulnya seperti tadi, hanya ada tambahan Fahrenheit dan Kelvin nih. Bagaimana untuk konversi temperatur yang terdapat dalam satuan yang turunan seperti ini, bukan satuan tunggal yang berdiri sendiri, ini berdiri secara bersama-sama dengan satuan yang lain.
Seringkali kan sebelumnya kan kita hanya mengkonversi hanya satuan tunggal saja, dari Fahrenheit ke Kelvin, atau dari Fahrenheit ke Celsius, atau dari BTU per watt. Nah, sekarang kita akan mengkonversi satuan yang tergabung, yang berdiri dengan satuan-satuan yang lain. Nah, sekarang prinsipnya adalah, kaidahnya bahwa untuk satuan suhu ini agak berbeda dengan yang lain, maka konversinya tidak sama jika dia berdiri sendiri atau tunggal. Nah, adapun kalau yang lain kan sama, satuan yang lain sama, tinggal kita konversi saja dari mana ke mana. Terus kemudian kita perhatikan kalau dia posisinya di pembilang, ya di pembilang, atau di penyebut, ya di penyebut, tinggal kita substitusi saja. Adapun kalau satuan suhu atau temperatur ini tidak sama antara dia berdiri sendiri dengan dia berdiri bersama satuan-satuan yang lain atau bergabung dengan satuan-satuan yang lain. Oke. Kemudian petunjuk atau pedoman yang berikutnya, bahwa di sini kita akan cermati ya, bahwa untuk temperatur satu rumpun itu adalah yang mutlak dengan yang mutlak, atau yang absolut dengan absolut, gitu ya, masuk dalam satu rumpun. Misalkan kan kita tahu bahwa yang temperatur mutlak itu kan Kelvin, Rankine. Adapun non mutlak atau non absolut itu kan Celsius, Fahrenheit dan Reaumur. Namun dalam kasus ini maka kita jadikan satu rumpun antara Celsius dan Kelvin. Kemudian rumpun yang lain, satu rumpun yang lain adalah Fahrenheit dan Reaumur. Ya, saya ulangi. Jadi untuk satu rumpun nih, satu kelompok nih, untuk konversi di sini, bahwa Celsius, Kelvin dan Rankine itu berdiri satu kelompok, satu rumpun. Dan Fahrenheit dan Reaumur itu berdiri di kelompok yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kalau Celsius dan Kelvin, ya, kalau Celsius dan Kelvin nanti tidak perlu ada konversi. Misalkan di sini BTU per hours feet Celsius, di sana berapa watt per meter Kelvin. Nah, itu temperaturnya tidak usah dikonversi. Adapun kalau seperti ini, Fahrenheit dan Kelvin di sini nih, di soal yang ditanyakan di sini Fahrenheit dan Kelvin, maka di sini terdapat perubahan. Ya, perubahannya cukup dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, mari kita perhatikan. Kemudian sebelum saya mulai, dan untuk skala juga kita nggak perlu hitung ya, kita masukkan. Contohnya gini ya, ini harus kita jelaskan sedetail-detailnya ya, karena di sini banyak aturannya, sehingga kalau tidak cermat nanti bisa keliru ya. Kita tinjau untuk satuan sendiri ya, misalkan konversi dari Celsius ke Fahrenheit, atau sebaliknya dari Fahrenheit ke Celsius berapa. Nah, ini kan kita tahu nih perbandingan. Untuk ngapalin konversi kan tanpa aplikasi kan C, R, F kan gitu. Perbandingannya nih Celsius, Reaumur dan Fahrenheit. Ini ketiga-tiganya ini satuan non absolut. Ini perbandingannya 5, 4, 9 ya. Maka kalau ditanyakan 1 Celsius berapa Fahrenheit kan gitu, titik-titik berapa Fahrenheit kan gitu. Maka kita bisa jawab Celsius kita bagi Fahrenheit sama dengan
Ini di sini 5 bagi 9 kan gitu. 5/9. Kalau kita tanyakan berapa Fahrenheit, berarti kan ini kan seperti dikali silang gitu ya. Jadi F kali 5 kali F sama dengan 9 kali C kan gitu. Maka F sama dengan 9/5 kali C. Nah, tapi ingat ya, ini masih ada penambahan 32. Nah, ini sebagai perbedaan skala antara Fahrenheit dan Celcius. Jadi untuk suhu 0 derajat Celcius itu, suhu pendingin, suhu pembekuan itu sebanding dengan 32 kalau dalam Fahrenheit gitu loh. Dalam Fahrenheit itu 32 gitu. Skalanya di situ. Maka ini perlu 32. Begitu juga kalau dibalik. 1 Fahrenheit berapa Celcius kan gitu. Titik. Maka ya ini tinggal dibagi aja. Ya berarti ya Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9/5 C gitu kan. Nanti C sama dengan F kurangi 32 dulu, terus baru kalikan dengan dibagi 9, berarti kalikan 5/9 gitu. Nah, ini untuk konversi satuan yang tidak berdiri sendiri atau yang bergabung dengan satuan yang lain, kita tidak perlu melibatkan atau tidak memasukkan penjumlahan 32 atau pengurangan 32 ini. Cukup kita mainkan, kita kalikan dengan 9/5 atau 5/9 tergantung di konversi dari mana ke mana, dari Celcius ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke Celcius. Begitu juga kalau dari Fahrenheit ke Kelvin, maka kita anggap saja dari Fahrenheit ke Celcius sama aja. Atau sebaliknya dari Kelvin ke Fahrenheit berarti sama aja dari Celcius ke Kelvin. Konversinya hanya menggunakan konversi perkalian 9/5 atau 5/9 seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, maka kita tulis ulang. 1 BTU kita bagi dengan hours, feet, dan Fahrenheit sama dengan 1 biasa kali 1 BTU ke watt gitu kan. 1 BTU ke watt kan tadi kita sudah cari 0,2928. Ini bisa dicari di tabel atau di aplikasi Android tadi. 1 BTU sama dengan 0,292875 watt. Ini satuan daya. Ya, BTU per hours itu gabungan. BTU per hours itu adalah sama dengan watt, itu sama-sama satuan daya. Jadi bukan sekedar BTU, tapi BTU per hours itu sama dengan satuan daya yaitu W. Ya, kalau BTU itu satuan energi yang sebanding dengan satuan joule itu kalau dalam satuan internasional. Kemudian yang berikutnya yang feet ini, feet ke meter. 1 feet berapa meter? Nah, ini kita tulis 1 feet 0,305 meter. Kita tulis apa adanya. Ya, kalau memang di bawah atau di bagian penyebut ya ditulis di bagian penyebut, tidak di bagian pembilang. Kalau memang di pembilang atau bagian atas dari garis pembagi ini ya di bagian atas gitu ya. Oke, sekarang dari Fahrenheit ke Kelvin ya, sebagaimana tadi yang ditanyakan tadi. Nih, dari Fahrenheit ke Kelvin saya lingkarin. Nah, ini berarti kita bisa masukkan, kita samakan dengan konversi dari Fahrenheit ke Celcius. Konversi dari Fahrenheit ke Celcius gitu ya.
Jadi nggak perlu Fahrenheit nanti dikonversi ke Celsius, Celsius ke Kelvin, nggak perlu. Pokoknya Celsius dengan Kelvin itu dalam hal ini itu dijadikan satu kelompok, ya, satu rumah, satu kamar, sehingga cukup kita konversi dari Fahrenheit ke Celsius saja. Oke. Ya. Fahrenheit ke Celsius tadi nih. Fahrenheit ke Celsius tinggal kita kalikan dengan 5/9 nih. Cukup kalikan ini saja. 5/9 saja. Nggak perlu ada pengurangan 32 dulu. Berarti kita tulis 5/9 Kelvin. Sudah, kalau sudah begini tinggal kita pakai kalkulator hitung saja. 0,292875 kita bagi dengan 0,305 dan 5/9. Diperoleh 1,7295777 watt per meter Kelvin. Terbukti. Begitu juga yang B. 5B. 1 BTU kita bagi dengan hours kali feet kuadrat kali Fahrenheit itu sama dengan 5,6745 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, buktikan ini. Ya, ini ya hampir sama dengan yang A tadi. Ya, tinggal kita hanya bedanya di feet kuadrat sini. Kalau tadi kan cuma feet, kalau ini feet kuadrat ke meter kuadrat. Ya sudah, tinggal kita konversi saja 1 BTU per hours feet kuadrat kali Fahrenheit itu sama dengan 1 BTU per hours, gitu ya. 1 BTU per hours itu kan satuan daya. Berapa watt? Ya, sudah ada. Tinggal kita masukkan saja 0,29285 watt. Nah, kita bagi dengan feet kuadrat. Feet kuadrat ke meter kuadrat berapa? Tadi sudah kita tulis di soal nomor 4 tadi, yaitu sama dengan 0,093025 meter kuadrat. Nah, kali 1 Fahrenheit berapa Kelvin? Ya, seperti tadi 5/9 Kelvin. Oke. Kalau dari Kelvin ke Fahrenheit berarti tinggal dibalik 9/5, atau dari Celsius ke Fahrenheit itu sama dengan 9/5. Kalau dari Fahrenheit ke Kelvin atau Fahrenheit ke Celsius kita kalikan dengan 5/9. Maka langsung sudah kita peroleh sama dengan 5,6745 watt per meter kuadrat kali Kelvin. Oke ya, mudah ya. Nah, kalau sudah ini terbukti, baru kita selesaikan soal nomor 1A. Mudah. 1A itu diketahui HK itu namanya konduktivitas termal, ya, konduktivitas termal dari konduksi 0,8 watt per meter Kelvin. Yang ditanyakan berapa HK titik dalam watt per meter Fahrenheit, gitu kan. Jadi semuanya sama kecuali hanya temperaturnya saja.
Di sini temperatur di sini kan tidak berdiri sendiri, alias bergabung dengan satuan yang lain. Satuan yang lain itu apa? Watt dan meter. Maka teknik konversinya adalah seperti tadi, yaitu K ini dimasukkan dalam satu rumpun dengan Celsius. Berarti ini dia berdiri sejajar dengan Celsius. Berarti ibaratnya kita konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit tadi adalah 9/5 kan gitu. Celsius ke Fahrenheit tadi adalah sama dengan 9/5 Fahrenheit kan gitu. 1 Celsius sama dengan 9/5 Fahrenheit. Jadi tidak perlu kita tambahkan 32. Ingat ya, tidak perlu ditambah. Tapi kalau berdiri sendiri dari Celsius ke Fahrenheit, maka perlu tadi penambahan 32. Di sini harus diperhatikan ya. Khusus di sini kalau dia tidak berdiri sendiri. Maka kita jawab. Jadi 0,8 watt per meter Kelvin sama dengan, ya ini 0,8 kita tulis lagi. 0,8 kali wattnya tetap sama karena sama 1 watt gitu ya. Tetap sama 1 watt. Meternya tetap sama, kita tulis saja 1. Kemudian kali titik Kelvin ke Fahrenheit. Kelvin ke Fahrenheit atau sama saja Kelvin ke atau Celsius ke Fahrenheit. Nanti kita kalikan dengan 9/5 Fahrenheit. Nah, kalau sudah begini tinggal gampang kan? Tinggal 0,8 dibagi 9/5 atau 0,8 kali 5/9 sama aja. 0,4444 watt per meter Fahrenheit. Oke ya, mudah ya. Oke. Terus nomor, ini enggak ada A-nya. Nomor 2. HK sama dengan 54 watt per meter Kelvin. Berapakah HK dalam joule per hours meter Celsius? Berapakah HK dalam joule per hours meter Celsius? Oke. Awas, di sini harus hati-hati ya. Bahwa kita tulis lagi 54 watt per meter Kelvin itu sama aja kita tuliskan misalkan lagi 54, kita konversi 54 watt itu kita jadikan jadi joule per second. Nah, ingat, watt itu sama dengan joule per second. M-nya kita tulis lagi MK. Nah, berapa dalam joule per hours meter Celsius? Kan gitu. Gampang saja, 54 joule per second meter Kelvin sama dengan, tulis 54 kali tulis pembaginya dulu, garis baginya dulu, joule per joule, joule ke joule ya sama 1 joule, kita kalikan 1 yang atas. Terus yang bawah kan ada 3 satuan, maka kita perlu mengkonversi yang bawah nih lebih banyak. Second ke hours, kalau 1 hours itu kan 3600 second. 1 jam sama dengan 3600 detik atau second. Maka 1 detik atau second berapa jam? Ya, berarti kita tinggal bagi saja 1 per 3600. Ini hours. Titik kali. Meter ke meter sama 1 meter. Nggak berubah. Kelvin ke Celsius berubah nggak? Kelvin ke Celsius tidak, masih satu rumpun dalam hal ini di sini.
Jadi kita tidak seperti biasanya itu 1 Celsius 1 Kelvin sama dengan 273, 1 Celsius 273 Kelvin misalkan. Enggak. Ya. Maka ini sama saja, yaitu 1 per 3600 1 kali 1 meter kali 1 Celsius, tidak dirubah. Maka ini sama saja dengan 54 kali 3600 Joule per hours meter Celsius, sama dengan 194.400 Joule per hours meter Celsius. Oke, demikian ya untuk konversi dari satuan yang bergabung dengan satuan yang lain, ya, yang tidak berdiri sendiri, yang tidak tunggal, maka konversinya ada aturannya tersendiri, tidak seperti atau tidak sebagaimana untuk satuan yang tunggal, khususnya adalah untuk satuan temperatur atau suhu. Adapun untuk satuan selain itu, maka tinggal kita konversi saja. Kalau dia berada di pembilang, ya tinggal konversi di pembilangnya, kalau di penyebut yang konversi di penyebutnya, baru nanti dikali dan dibagi. Demikian, semoga video yang sedikit ini ada manfaatnya dan membantu kalian. Sekian, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.